Distribusi sosial, layanan sosial bisa diselenggarakan dengan cepat, dengan mudah, dengan Dalam situasi itu ada yang bergerak cepat, ada yang bergerak tanggap, yaitu ACT, aksi cepat tanggap. Izinkan saya menyampaikan terima kasih. Anies tersudut, kalang kabut, badai ACT menggila. Ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Tidak dapat dipungkiri, kedekatan Anies Baswedan dan Ahyudin, sang penggagas ACT, atau aksi cepat tanggap yang sejak beberapa bulan lalu ia tinggalkan dan kemudian mendirikan GMC atau Global Muslim Charity. Nama boleh beda tapi pernak-pernik di dalamnya sama. Ujung-ujungnya minta donasi atas nama kemanusiaan ke masyarakat Indonesia dengan balutan agama. Sudah tak terhitung banyaknya berita, tulisan, artikel, dan lain sebagainya yang mengupas soal ACT yang oleh pemerintah akhirnya ditutup dan hendak disisir. Lalu lintas keuangannya ini jelas bom waktu. Kini kian berkembang tidak hanya pihak pemerintah, kepolisian, PPATK, BNPT, tapi juga melibatkan aparat khusus 88. Sebab disinyalir ada dugaan aliran dana ke organisasi terlarang. Terlepas dari tetek bengeknya di atas itu, yang menarik bagi saya adalah kedekatan Anies Baswedan bersama kelompok pengemplang dana umat ini. Bahkan tidak hanya Anies, tapi juga ada Yusuf Kalla yang nampak memberikan jalan tumbuh dan berkembang melalui pernyataannya serta saat ini fotonya marak di sosial media. Tokoh Anies dan Yusuf Kalla ini bagi ACT dan belakangan GMC yang gandeng Anies adalah sebuah acara begitu sentral. Kehadiran tokoh semacam Anies akan menambah daya dobrak bagi lembaga ini. Ya, bisa dikatakan semacam endorse yang dibalut dalam sebuah acara. Kita pasti sudah mengetahui pasar dari kelompok Islam konservatif yang menjadi pendukung Anies cukup besar. Nah, ini nampaknya adalah sebuah pasar yang dapat dimanfaatkan penuh oleh ACT dan sejenisnya. Belum masyarakat awam yang latah. Lalu apa untungnya bagi Anies? Tentu saja tidak ada makan gratis di dunia, bukan? Sebagian besar masyarakat tahu jika Anies memiliki ambisi yang sangat besar menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Dan untuk menuju impian besarnya itu sudah barang tentu harus ditopang oleh akomodasi yang memadai. Untuk jadi presiden tidak cukup modal dukungan dari kadrun, senyum manis dan kata kalimat dengan diksi epik yang membuai jiwa dan raga. So, disinilah mungkin urgensinya, yaitu win-win solution terjadi. Lo untung, gue untung, begitu kira-kira kalau bahasa di kafe remang-remang pinggir kota. Kiranya sampai di sini paham. Anies butuh asupan yang cukup untuk jadi RI 1. Apapun akan ditempuh selama itu dapat melunaskan dahaganya yang sudah sampai ubun-ubun. Tapi ambisi besar itu yang justru menjadikannya masuk jurang yang dalam. Ketika seseorang di dalam benaknya hanya ada ambisi, maka ia akan dikuasai oleh emosi. Pada fase ini yang bersangkutan tidak sadar sebab tertutup euforia kekuasaan yang ada di depan mata. Bagaimana tidak? Nasdem sudah memberikan karpet merah jauh hari dan akhirnya terbukti dapat panggung sebagai salah satu capresnya. Terlebih Surya Paloh punya media yang cukup akbar sebagai corongnya kelak. Dan kini mulai terlihat para pendukung Anies mulai bersih-bersih keterlibatan Anies selama ini di ACT dan GMC. Tapi ya sama sekali tidak terpengaruh sebab rekam jejaknya terlihat menghitam di banyak tempat di sudut-sudut dunia maya. Sulit bagi pendukung Anies untuk meredakan badai yang memalukan ini. Tampaknya semesta tidak merestui dibongkar secara perlahan. Tak mudah baginya untuk mengelak dari hukum tabur tuai. Badai ACT dan GMC ini akan bersemayam begitu dalam sampai tenggelam. Kasus ACT ini membuat masyarakat mayoritas makin hari makin tak respek dengan sosok Anies Baswedan dengan segala narasi hiperbola yang dibuat oleh pendukungnya. So, kita akan lihat baik pemerintah melalui Kemensos, kepolisian, PPATK, BNPT, aparat khusus 88, metani satu persatu aliran dana itu. Mereka kolaborasi untuk membongkar hingga akar, semisal dari aparat khusus,
menemukan aliran dana tersebut terbukti disalurkan ke rekening organisasi terlarang, maka orang-orang yang bertanggung jawab di ACT pasti ditangkap. Tak peduli ia sudah tidak lagi di lembaga tersebut, aliran ke organisasi terlarang hanyalah pintu gerbang, sudah pasti ada banyak pintu yang lain. Mau lewat transfer atau cash sudah seharusnya dapat dilacak. Harapannya pemerintah dan jajarannya super serius soal ini, sebab ini menyangkut banyak hal, tidak hanya masyarakat kecil, tapi juga kelangsungan bangsa ini di masa depan. Jika lembaga yang bersifat kemanusiaan dengan balutan agama, tapi diduga nilap dan nipu saja dirangkul, apalagi jenis yang lainnya, sesederhana itu. Salam, bagaimana menurut Anda? Mak jelek, membabi buta bela PKS, Musni Umar kena geprek warga dunia maya. Ditulis oleh Ferry Fadli dari siwar.com. Tidak bisa dipungkiri, meskipun disebut sebagai partai dakwah, kader PKS banyak juga loh yang munafik. Sebagai contoh, mantan presidennya sendiri Lutfi Hasan Ishak malah melakukan korupsi sapi. Kemudian mantan presidennya yang lain, Tifatul Sembiring, ketahuan follow akun enak-enak. Dan Nur Mahmudi Ismail yang juga ex-presiden PKS kedua ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada tahun 2008 silam oleh polisi. Hanya saja yang sangat disayangkan, hingga saat ini mantan wali kota Depok itu belum juga ditahan atau dipenjarakan. Padahal akibat ulahnya tersebut negara mengalami kerugian sebesar 10,7 miliar rupiah. Miris melihatnya. Partai yang katanya berasal dari gerakan dakwah, tapi 3 pemimpinnya sekaligus bermasalah. Itu baru presidennya, belum lagi kadernya. Banyak juga yang gak berakhlak. Seperti di Pasaman Barat, ada caleg PKS bernama Al-Huda yang berudah paksa anak kandungnya sendiri selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian di Kuningan, Jawa Barat, ada anggota DPRD dari PKS mengundurkan diri dari kursi legislatif tersebut pasca ketahuan selingkuh. Begitupun dengan salah seorang ukhti PKS di Purworejo yang dipergokil langsung oleh suami dan anaknya saat selingkuh dengan pria idaman lain. Padahal doi adalah wakil rakyat loh, yakni sebagai anggota DPRD. Tidak pula karena ulahnya tersebut, ia auto kena pecat partai yang menampung Mardani Alisera itu. Di samping itu, jangan lupa bahwa partai ini dulunya pernah berkhianat. Saat SBY berkuasa dulu, PKS memutuskan untuk berkoalisi dengan pemerintah. Sebagai balas jasa, partai tersebut diberi jatah 3 kursi menteri oleh Om BY.